Ya, baiklah. Kembali kita berjumpa dalam panggung Caleg 2019 hari ini pemirsa. Dan segera kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat profil ketiga calon legislatif kita yang akan melaju di tahun 2019 nanti. Tetapi sebelum kita mengenal lebih dekat bagaimana profil dari ketiganya, saya akan mengajak Anda dulu untuk menyimak tayangan berikut ini. Pemilihan atau Dapil Jatim 1 DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pemilu serentak tahun 2019 adalah pemekaran dari Dapil Jatim 1 pada pemilu 2014. Sebelumnya Dapil Jatim 1 wilayahnya mencakup kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dengan alokasi 12 kursi. Namun dalam pemilu tahun 2019 Dapil Jatim 1 khusus untuk kota Surabaya dengan alokasi kursi. Sedangkan Kabupaten Sidoarjo menjadi Dapil Jatim 2 dengan alokasi 6 kursi. Calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari 16 kursi tersebut akan bersaing merebut simpati dari 2.034.889 warga Surabaya yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU Jawa Timur. Ya, itulah profil dari Dapil Jatim 1 yang menjadi tempat yang dituju oleh ketiga calon legislatif kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat bagaimana ketiga calon legislatif kita akan berlaga, beradu kepandaian, kemudian keyakinan dan juga program visi misi dalam mengemban tugas ketika menjadi seorang anggota legislatif. Kita ikuti tayangan berikut ini. Erik Reginald Tahalele Esos, Partai Golkar. Erik Reginald Tahalele Esos selama ini dikenal sebagai salah satu politisi senior di kota Surabaya. Selama 2 periode mulai tahun 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014, Erik yang juga sekretaris bidang organisasi DPD Partai Golkar Jawa Timur ini menjadi anggota DPRD Kota Surabaya yang duduk di Komisi A. Di bidang organisasi kepemudaan dan organisasi massa, Erik dikenal cukup aktif. Hingga kini, dia masih tercatat sebagai Wakil Ketua FKPPI Jawa Timur yang merupakan organisasi kepemudaan putra-putri anggota TNI dan Wakil Ketua MGKR Jawa Timur. Selain itu, saat pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 lalu, Erik dikenal cukup aktif memenangkan pasangan calon yang diusungnya. Titi Indrawati SH, Partai Demokrat. Nama Titi Indrawati sempat disebut-sebut sebagai salah satu Srikandi Indrapura saat masih menjadi anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 hingga 2014. Sebab bersama perempuan anggota DPRD Jawa Timur lainnya, perempuan kelahiran Surabaya ini sangat gencar menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi perempuan atau gender. Kini, Titi yang menjabat sebagai Wakil Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan juga Sekretaris Koperasi Wanita Setia Bakti Wanita Jawa Timur ini tetap memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui koperasi. Apalagi koperasi ini merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia sehingga seringkali menjadi rujukan dari provinsi lain yang ingin mengembangkan koperasi wanita. EM Mas'ud Adnan, Partai Persatuan Pembangunan. Dunia tulis-menulis sudah mendarah daging pada diri EM Mas'ud Adnan. Sebagai wartawan, dia sudah mencapai puncak tertinggi dengan menjadi Direktur Harian Bangsa dan bangsaonline.com serta memimpin televisi swasta lokal. Bahkan, alumnus Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang ini sejak muda memang sudah menyalurkan hobinya. Sehingga tak heran jika Mas'ud sudah menulis beberapa buku tentang Gus Dur dan Nahdlatul Ulama NU. Kiprahnya di dunia sosial politik sudah terjadi beberapa tahun lalu. Mas'ud sempat menjadi Wakil Ketua Balitbang PWNU Jawa Timur dan berkiprah di partai politik. Setelah menyelesaikan program magisternya di Pasca Sarjana UNER,
kini Masud berusaha menembus DPRD Provinsi Jawa Timur. Iya, kita masih terus bersama-sama malam hari ini dalam panggung Caleg 2019 dan untuk tema yang kita angkat adalah money politik dan potensi korupsi. Saya langsung ke caleg di sebelah saya ini harus saya kasih pertanyaan yang kelihatannya gampang tapi butuh jawaban yang harus jujur ya Pak ya. Jadi pertanyaan pertama adalah kenapa sih tertarik menjadi seorang anggota legislator? Apa yang mau dikerjakan ketika sudah menjadi anggota legislator? Kalau saya jujur kan, harus jujur kan. Saya sudah pernah 10 tahun di Surabaya. Posisi hari ini saya merasa bahwa jabatan kekuasaan itu penting apabila kita ingin berbuat. Dalam tanda kutip positif, bukan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Kalau kita tidak memegang kekuasaan itu, maka tidak bisa banyak yang kita berbuat, terutama untuk kepentingan rakyat. Itu obsesi saya. Jadi harus menjabat. Waktunya masih ada Pak, 2 menit, Kalau silakan saya dimanfaatkan. sebagai politisi biasa, sebagai orang wira swasta, saya hanya mungkin bisa dikenal dan bisa diketahui orang sebagai mungkin tanda kutip aktivis sosial atau dermawan. Tetapi saya tidak bisa melakukan tindakan apapun terutama dalam hal-hal dalam rangka perubahan regulasi maupun melakukan hal-hal yang bersifat masukan berkaitan dengan kebijakan. Sehingga itu harus saya lakukan. Nah, satu-satunya cara untuk bisa saya masuk pada tahapan itu, saya harus mendapatkan jabatan itu sebagai anggota legislator. Sebagai orang yang ingin menjadi jembatan bagi masyarakat. Karena kalau saya tidak berada pada posisi itu, saya tidak bisa melakukan banyak hal karena menurut saya pribadi bahwa ada kesempatan yang bisa kita gunakan untuk melakukan perubahan itu, maka kita gunakan itu. Karena sisa usia ini bagaimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Itu prinsip bagi saya. Sudah cukup? Cukup. Pak Erik, baik. Saya beralih ke Ibu Titi. Sebelumnya kita berikan semangat untuk Pak Erik yang sudah menjawab dengan bagus. Pertanyaan pertama yang sudah dilontarkan tadi, Ibu Titi sekarang waktunya juga 2 menit, silakan. Terima kasih. Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Pak Erik, karena memang kita menjadi calon legislator itu bukan semata-mata mencari kesenangan untuk pribadi, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan karena memang ketika kita mempunyai kedudukan, ketika kita mempunyai jabatan, banyak hal yang tentunya positif itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kalau masyarakat biasa, saya kira susah. Ya terus terang, karena di dalam berbicara belum tentu ada yang mendengarkan. Tetapi ketika kita mempunyai posisi dan kita menjadi seorang legislator, itu setiap kita berbicara, apalagi media ikut berbicara, itu sangat luar biasa artinya. Sehingga masyarakat betul-betul bisa mengerti dan bisa memahami fungsi daripada legislator. Punya kekuatan bisa memperjuangkan aspirasi yang ada di bawah, yang tentunya bisa menyuarakan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat di mana dapil kita berangkat. Lalu keinginan-keinginan lain memang banyak hal yang bisa kita lakukan yang bersifat positif, yang tentunya kita bisa membawa apa yang menjadi keinginan dan apa yang menjadi tujuan daripada hidup kita. Hidup serasa ada manfaat supaya bisa berkah ke depan. Terima kasih. Baiklah, waktunya tidak dimanfaatkan, masih ada? Sudah cukup? Baiklah Ibu Titi, terima kasih, kita berikan semangat juga untuk Ibu Titi yang tampil memukau malam hari ini. Saya ke Pak Masud sekarang. Pak Masud, apa yang akan diperjuangkan? Silakan. Saya agak beda ya dengan teman-teman. Jujur aja, saya awalnya nggak niat nyalek. Jadi nggak ada keinginan sama sekali karena saya sudah fokus ke media. Saya kebetulan pimpinan 3 media, jadi saya sebagai wartawan. Tapi Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, pengasuh Pondok Pesantren Amunatul Ummah, minta sampai 3 kali ke saya sehingga akhirnya saya mempertimbangkan
Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya saya juga berpikir, banyak ahli yang mengatakan kalau politik atau dunia politik itu dipenuhi oleh, mohon maaf, oleh orang-orang yang tidak baik, sementara orang-orang yang baik tidak mau turun, itu suatu kenistaan. Saya sebagai kader NU, mohon maaf, Muslim, selalu ingat pernyataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa dunia ini rusak bukan karena banyaknya orang rusak, tapi karena yang baik diam. Nah, saya bukan mengklaim sebagai orang baik, tapi realitas bahwa banyak sekali teman-teman anggota DPR yang ketangkap KPK, yang korupsi dan sebagainya. Akhirnya saya ingin mewujudkan obsesi Ki Asep Saifuddin Halim itu untuk maju sebagai caleg, yaitu untuk membersihkan polusi korupsi di legislatif. Paling tidak saya mulai dari diri sendiri. Nah, yang ketiga tentu saja saya ingin berbuat lebih kepada masyarakat. Saya sebagai wartawan sudah banyak menjadi kontrol sosial selama ini, tapi tentu saja saya ingin lebih konkret lagi. Karena itu saya maju sebagai caleg. Baiklah, waktunya sudah cukup. Kita berikan semangat untuk ketiga calon legislatif kita di panggung caleg 2019. Dan pemirsa, sesaat lagi kami masih akan mengajak Anda untuk menyimak lebih jauh bagaimana kemampuan dan juga kesungguhan dari ketiga calon legislatif kita ketika mereka menjadi seorang anggota legislatif nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih tetap mengikuti panggung caleg 2019 hari ini. Dan kita masih membicarakan tentang money politik dan potensi korupsi yang akan kita bahas selama 1 jam nanti. Nah, bagaimana sebenarnya potret dari money politik dan potensi korupsi di negeri ini? Kami akan mengajak Anda untuk menyimak tayangan berikut ini. Korupsi dan money politik. Bagai dua sisi mata uang dalam kehidupan demokrasi di tanah air. Sudah banyak kepala daerah, politisi, dan wakil rakyat yang ditangkap KPK, namun kasus korupsi seakan tidak kenal kata akhir. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, 2 pekan lalu menyatakan, berdasarkan catatan KPK, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yassin, merupakan kepala daerah ke-99 yang menjadi tersangka sejak lembaga anti rasuah itu berdiri pada 2004 lalu. Sejak Januari 2018 hingga saat ini, total ada sekitar 25 kepala daerah yang telah diproses KPK, baik melalui OTT maupun pengembangan kasus. Demikian eratnya hubungan money politik dengan korupsi, sehingga jika money politik tetap merajalela, niscaya potensi korupsi masih terus terjadi. Ironisnya, sebagian masyarakat masih menilai money politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi elektoral. Padahal, pihak yang diuntungkan dalam praktek money politik adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Sementara yang dirugikan adalah rakyat. Karena ketika parpol tersebut berkuasa, maka akan mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak penyumbangnya, kelompoknya, daripada interest publik. Money politik merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa. Meski secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi kegembiraan pesta demokrasi. Bagaimana strategi yang diusung para calon wakil rakyat untuk mengantisipasi money politik dan potensi korupsi? Ikuti terus Panggung Caleg. Ya, cukup memprihatinkan kalau kita bicara soal korupsi di negeri ini karena sampai sekarang masih terus terjadi. Kita ingin mengerti bagaimana isi suara atau isi hati dari ketiga legislatif kita atau calon legislatif kita pada malam hari ini dalam menyikapi dan memandang tentang money politik dan potensi korupsi. Saya pengen ke Ibu Titi terlebih dahulu. Saya punya satu pertanyaan yang harus dijawab dengan sangat cerdas
tapi juga bisa dipraktekkan ketika sudah menjadi anggota legislatif nanti. Bahwa sebenarnya biaya politik itu cukup tinggi sudah lagi bukan rahasia. Jadi ketika seseorang menjadi anggota legislator, dia cenderung untuk mengembalikan biaya itu dengan cara yang tidak akan jauh dari politik dan korupsi itu sendiri. Nah, sementara KPK sendiri sebenarnya juga cukup gencar untuk melakukan tindakan-tindakan dan sebagainya, tapi tidak kapok juga. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya meminimalkan atau bahkan menghilangkan sama sekali korupsi? Terima kasih. Sebenarnya memang ketika kita berbicara money politik, ketika kita berbicara masalah korupsi, memang kita ikut prihatin. Tetapi yang perlu kita telaah, yang perlu kita ketahui bahwasanya semua itu tidak bisa disamaratakan. Semua tidak bisa orang Jawa bilang digebyah uyah. Karena semua itu kembali lagi ke pribadi. Semua itu kembali ke masing-masing orang. Karena terus terang money politik itu memang seperti angin yang tidak berbekas. Susah membuktikan ketika orang dikatakan money politik, karena tidak mungkin yang bersangkutan langsung memberikan uangnya. Meskipun ada yang seperti itu, tapi biasanya mereka menggunakan orang-orang yang berada di lingkaran. Sehingga yang hal-hal yang seperti ini memang mestinya kita wajib mewaspadai. Kita berharap masyarakat kita yang sudah cerdas, terutama di Dapil Jawa Timur 1 di kota Surabaya ini Mbak, itu terus terang masyarakat perkotaan, sehingga mereka sudah berpikir dengan cerdas, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka ikut andil, jadi bukan hanya legislatornya, bukan hanya pejabatnya, tapi kita memberi pengetahuan ke masyarakat bahwasanya masyarakat ini kalau didatangi jangan terus senengani njaluk duit gitu. Saya terus terang ketika saya duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur di tahun 2009-2014, ketika saya datang saya selalu mengatakan saya akan membicarakan masalah program bukan uang. Jadi tidak ada uang. Jadi ketika uang itu memang diperlukan memang iya. Ya baiklah, Terima kasih. waktunya habis malah gak datang ya Bu ya. Baik, saya ke Pak Masud sekarang. Pak Masud, apa ini yang bisa meminimalisasikan bahkan menghilangkan korupsi? Waktunya 2 menit dari sekarang. Ya, edukasi politik kepada rakyat. Saya kebetulan sosialisasi kampanye menyampaikan pada mereka kalau masyarakat atau rakyat Surabaya khususnya itu cenderung money politik, maka yang rugi akan mereka sendiri. Pertama, misalnya mohon maaf dapat uang 100, enggak sampai 2 hari udah habis. Tapi mereka harus gigit jari sampai 5 tahun, dalam artian mereka tidak bisa melihat profil wakilnya itu bekerja dengan baik. Bahkan cenderung meninggalkan karena merasa membeli. Jadi jangan heran kalau ada anggota DPR lupa sama konstituen karena mereka merasa beli. Yang kedua, money politik itu juga menjadi sangat kronis ketika masyarakat terutama yang mohon maaf misalnya komponen-komponen tertentu itu selalu transaksional. Ya memang yang namanya caleg butuh dukungan, tapi ketika dilakukan secara transaksional maka yang terjadi kerugian baik masyarakat maupun caleg itu sendiri. Kenapa? Karena masyarakat nanti akan menilai bahwa dia pada saatnya akan menggarong uang negara. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kita jangan lupa bahwa aura pemilu itu dari tahun ke tahun sudah cenderung semakin buruk. Bahkan ada yang mengatakan pemilu bukan lagi pemilihan umum tapi pembelian umum. Nah, ini berarti kita harus semua punya kesadaran kolektif, terutama para caleg untuk mengedukasi masyarakat. Karena mohon maaf, ada caleg yang nggak mau turun, hanya mengambil sikap atau tindakan politik di tikungan, yaitu hari-hari terakhir. Nah, yang kayak gini kan memprihatinkan. Berbahaya? Sangat berbahaya karena masyarakat
tetap yang akan jadi korban nanti. Baiklah, terima kasih Pak Masud untuk jawabannya. Kita berikan semangat untuk caleg kita yang ada di sebelah saya. Kemudian saya beralih ke Pak Erik sekarang, pasti juga punya jawaban. Silakan Pak. Yang pertama, saya mengamini apa yang disampaikan Mbak Titi maupun sama Mas Masud. Tidak ada yang salah. Jadi dimulai dari bagaimana kita memberikan edukasi pada masyarakat. Tapi perlu dicatat dan perlu diketahui bahwa caleg yang turun itu kadang-kadang ada yang tidak pede. Pada saat mereka tidak pede, mereka tidak punya konstituen, mereka tidak punya wilayah tertentu, maka yang ada di otak mereka bagaimana saya jadi, tidak ada kata lain selain Money politik? yes. Oleh sebab itu saya sepakat bahwa dimulailah dari kita. Dan rakyat sebenarnya juga harus bisa memahami bahwa kepala daerah yang tadi ditahan maupun anggota DPR yang begitu banyak terjadi karena posisi transaksional yang terjadi selama ini. Catatan saya, pemilu yang paling buruk adalah pemilu 2014 kemarin. Karena itu bahkan terjadi terang-terangan terjadi transaksional. Katanya waktunya ini pemilu itu pesta rakyat, waktunya rakyat berpesta. Nah, jadi saya juga tidak bisa menyalahkan kalau ada rakyat yang mengatakan bahwa begitu dadi lali ditelepon gak iso. Ya karena kenyataan dia merasa selesai. Dia sudah beli itu dan dia bawa. Nah, tapi perlu diketahui mereka yang membeli jabatan itu saya berani yakin mudah-mudahan tidak takabur ya. Mayoritas adalah tidak amanah. Karena mereka punya beban yang besar. Saya hitung kalkulasi konkret. Gaji anggota DPR Surabaya saya sebut aja. Kurang lebih sekitar 20 juta. Kali 5 tahun tidak sekitar 1 miliar. Lah kalau dia habis 1,5 miliar apa yang harus dia lakukan? Itu DPR Surabaya, provinsi saya. Ya, baiklah, terima kasih. Kita berikan semangat untuk ketiga calon legislatif kita malam hari ini. Dan inilah akhir dari segmen kedua untuk panggung caleg 2019 dan tampaknya masih harus kita gali terus bagaimana kemampuan dan juga kesungguhan dari ketiga calon legislatif kita tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, terima kasih Anda masih terus mengikuti panggung caleg 2019. Dan calon legislatif kita pada malam hari ini, Erik Reginald Tahalele Esos dari Golkar, kemudian Ibu Titi Indrawati SH dari Demokrat, dan EM Masud Adnan dari P3, yang ketiganya mencalonkan diri untuk wilayah Dapil Jatim 1. Saya punya pertanyaan yang harus dijawab lagi oleh ketiga calon legislatif kita pada malam hari ini. Saya coba ke Pak Masud. Jadi sebenarnya kalau kita ingat, Bawaslu pernah mencanangkan sebuah gagasan gerakan menolak money politik. Nah, pertanyaannya adalah bisakah berpemilu ini tanpa money politik? Kemudian kalau bisa bagaimana, kalau tidak bisa bagaimana? Silakan, waktunya 2 menit dari sekarang. Saya pikir sangat bisa. Kenapa? Karena memang caleg ini maju sebetulnya punya visi dan misi. Saya misalnya karena obsesinya yang mendorong saya yaitu Ki Asep Saifuddin Halim itu untuk memberantas korupsi dan membersihkan polusi korupsi dari parlemen, maka Ki Asep turun ikut membantu saya kampanye menjelaskan bahwa Masud Adnan ini amanah. Gitu. Begitu juga saya, karena saya sudah punya jaringan, punya basis, saya sampaikan bahwa saya tidak akan membawa uang, tapi saya akan memperjuangkan nasib dan hak-hak rakyat, terutama warga Surabaya. Kita tahu, salah satu contoh aja ya, yang paling krusial sekarang pelayanan sosial, pelayanan publik, pelayanan rumah sakit, sangat, ya mohon maaf, sangat-sangat tidak seperti yang kita harapkan. Saya seringkali masuk ke rumah sakit, termasuk Dr. Sutomo, itu banyak sekali keluhan dari masyarakat. Nah, ini kita sampaikan ke masyarakat dan ternyata responnya luar biasa. Iya betul katanya. Mereka bahkan cerita testimoni korban ini. Nah ini yang
kita perjuangkan. Kita sampaikan kepada masyarakat, kalau saya terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur, maka saya akan memfokuskan kepada persoalan-persoalan sosial. Yang kedua, persoalan kemiskinan. Jangan lupa di Surabaya itu terutama daerah utara, kehidupan atau standar hidup masyarakat masih jauh di bawah kemiskinan. Banyak sekali, mohon maaf, rentenir yang kalau habis maghrib itu riwa-riwi. Dan itu tanggung jawab kita sebagai calon anggota DPRD Jawa Timur. Kita janjikan, kita sampaikan kepada mereka, kita akan memperbaiki nasib rakyat, terutama wilayah-wilayah yang kumuh dan seterusnya itu. Nah, itulah visi misi kita dan itulah yang Baiklah, kita waktunya habis. Pak Masud, terima kasih luar biasa. Saya ke Pak Erik sekarang. Kalau bisa bagaimana, kalau tidak bisa bagaimana Pak? Tidak ada kata tidak bisa. Tidak menurut bisa saya. ya? Harus bisa. Oke. Karena itu adalah bagian daripada tujuan kita untuk melakukan perbaikan. Dan saya punya satu optimisme bahwa Republik ini ke depan pasti lebih baik. Dan itu dimulai dari diri kita masing-masing. Kalau kita saat ini berada di JTV, kita berbicara dan masyarakat dengar, kalau besok kita melakukan hal yang lebih bejat daripada apa yang dilakukan saat ini, saya pikir itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau menurut saya bukan alasan kalau itu tidak bisa, harus bisa. Bahwa pemilu yang kita hadapi, masyarakat itu sebenarnya tergantung bagaimana kita berhadapan dan berbicara dengan mereka. Pada saat kita menyampaikan yang disampaikan Pak Masud tadi bahwa program yang kita kedepankan dan kita tidak berusaha untuk meraih mereka dengan hal-hal yang negatif, maka mereka pun akan menerima itu. Satu keinginan masyarakat adalah bagaimana pelayanan masyarakat lebih baik. Semua dimanapun kita bertanya, baik mereka yang menengah ke bawah atau mereka yang menengah ke atas, semua berharap pelayanan lebih baik. Ada yang mereka menengah ke atas punya uang, tapi mereka merasa juga tidak puas karena pelayanan itu tidak baik. Apalagi mereka yang berada di tingkat bawah. Mereka membutuhkan kita sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat itu kan jembatan antara rakyat dengan pemerintah, antara pemerintah dengan rakyat. Pada saat terjadi stagnan komunikasi di pemerintah, maka rakyat meminta kita sebagai wakil untuk berkomunikasi. Yang kedua, apabila itu terjadi kebuntuan di masyarakat, pemerintah meminta kita untuk menjadi jembatan. Lah pada saat kita melaksanakan itu dan kita berikan penjelasan kepada masyarakat dengan benar, maka saya pikir mereka tidak bertanya apa yang akan mereka minta saat itu. Tapi yang mereka butuhkan apabila kita jabat, peduli dan care kepada Terhadap masyarakat. mereka, kepada masyarakat. Ya. Baiklah, itulah jawaban dari Pak Erik. Kalau terpilih nanti seperti itu, yang akan dilakukan. Ibu Titi bagaimana? Ya, karena saya juga sebelumnya sudah di DPR Provinsi, apa yang saya lakukan selama ini memang saya harus memberi contoh ke diri saya sendiri. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang kata yang tidak bisa. Semua bisa ketika memang kita sudah nawaitu yang baik. Kita sampaikan ke masyarakat bahwasanya ketika kita bersama-sama ingin membenahi sesuatu dan ingin berperilaku yang baik, kita harus bersama-sama, tidak ada kata tidak atau hanya satu arah. Ketika saya bilang iya, tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak bisa menerima dengan baik, itu akan susah. Kita sampaikan bahwasanya kita ini punya program, tetapi kita tidak berbicara uang. Karena apa? Program ini untuk jangka panjang yang tentunya bisa kita nikmati untuk jangka panjang dan secara bersama-sama, bukan untuk individu dan bukan untuk memperkaya diri sendiri, karena notabene itu semua dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga fungsi daripada legislator itu adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, itu semuanya jalan. Lalu ketika kalau tidak bisa berarti memang nawaitunya dari awal itu memang duduk di dewan pengen cepat kaya gitu kan, pengen cepat sugih. Nah ini yang repot. Kalau sudah nawaitunya ingin cepat kaya, pasti mereka akan males ketika duduk. Mereka tidak akan mau memperjuangkan. Nah, aspirasi yang di bawah, karena aspirasi yang di bawah ini justru karena mengusung kita, mereka ingin bahwasannya kita ini bisa mewakili, mengawal
program-program yang ada sehingga semuanya itu yang diinginkan masyarakat bisa terrealisasi. Seperti itu. Insya Allah dan semuanya itu sudah waktunya terselesaikan. habis. Ya, bersemangat sekali ketiga calon legislatif kita malam hari ini dan ada 2 segmen lagi yang akan kita ikuti bersama pemirsa. Lengkap dengan pemaparan visi dan misi dari calon legislatif kita yang akan hadir sesaat lagi tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, kita masih bersama-sama dalam panggung Caleg 2019 yang masih hadir bersama-sama dengan Anda dan kita masih bersama 3 calon legislatif kita. Saya coba tadi terakhir dari Pak Masud ya, kemudian saya kembali ke Pak Erik. Pak Erik harus menjawab pertanyaan saya dengan sangat luar biasa. Jadi kalau kita bicara soal money politik dan korupsi itu seperti sekeping mata uang koin yang saling berhubungan satu sama lain gitu kan ya. Hubungannya sama sekali tidak bisa dipisahkan. Di mana ada money politik, di sana ada yang namanya korupsi. Nah, saya pengen mengerti bagaimana pendapat Pak Erik tentang ini. 2 menit. Saya sependapat kalau kedua itu ada kaitannya. Dan itu biasa dilakukan oleh para pejabat atau mereka-mereka yang mendapatkan jabatan itu juga karena uang. Bukan karena kemampuannya dia atau bukan karena memang menjadi pilihan masyarakat. Oleh sebab itu menurut saya perhitungan itu jelas. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau merugi. Tidak ada itu. Saya yakin kita bertiga pun yang ada di tempat ini tidak ada. Aku tak jadi DPR cek melarat, ya enggak ada. Saya yakin itu. Tetapi bukan dalam pengertian bahwa kita maju terus kita masuk jadi kaya, bukan itu. Tetapi paling tidak apa yang kita lakukan itu balance. Kemampuan yang kita miliki kita keluarkan dan kita berikan untuk kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana kalau kita supaya tidak berpikir hal-hal yang bersifat uang sehingga kita masuk jebakan korupsi tadi, apabila kita mendapat jabatan itu dengan dukungan penuh masyarakat tanpa ada money politik, maka pada saat kita mendapatkan jabatan itu tugas yang kita laksanakan pun dengan tenang. Tidak ada berpikir sudah apapun yang diberikan katanya kita harus mensyukuri. Nah, kita mensyukuri karena kita tidak punya beban lain. Misalnya kita jadi DPR karena punya utang, karena beban di sana sini, karena harus ngasih ke sana sini. Kalau itu yang terjadi, maka ada di dalam target pikirannya pada saat dia menjabat apapun dia, maka dia harus menyelesaikan dulu tanggungan dia itu tadi. Di samping itu dia juga harus merubah style, gaya hidupnya, yang semua ujung-ujungnya adalah uang. Nah, tidak ada jalan lain, maka dia meninggalkan konstituen, dia lebih banyak bekerja untuk mencari kembali itu. Oleh sebab itu, tidak ada kata lain bagaimana masyarakat dan kita anggota legislatif nantinya harus bisa bekerja sama untuk kemaslahatan masyarakat. Ya, baiklah Pak Erik, waktunya pas 2 menit. Saya ke Bu Titi sekarang, waktunya 2 menit juga untuk menjawab pertanyaan yang sama, silakan. Tidak ada akibat tanpa sebab. Karena justru ada akibat karena ada sebab. Sebabnya karena masyarakat sendiri mungkin di Jawa Timur ini masih tingkat ekonomi di bawah standar, di bawah rata-rata itu masih lumayan tinggi. Artinya masyarakat ini memang memerlukan untuk biaya makan sehari-hari aja udah susah. Sehingga mereka kadang berpikir bahwasanya berpikir secara instan. Siapa yang datang, siapa yang ngasih, ya itulah yang diterima, yang akan diusung. Gitu. Padahal mereka tidak berpikir mestinya pejabat atau legislator yang datang memberikan pengertian. Nantinya kalau sudah duduk akan memberikan hal-hal yang bersifat positif, yang bisa membawa dampak perekonomian di dalam keluarganya. Bukan serta-merta diberi uang lalu ditinggal. Tetapi karena itu tadi perekonomian mereka masih di bawah standar yang otomatis mereka semua mengakibatkan hal-hal yang semestinya tidak dilakukan akhirnya mereka melakukan itu. Kita selaku legislator itu tentunya kita harus paham. Pemerintah melalui ekonomi kerakyatan banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam program-program
untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita kumpulkan, kita buatkan mereka kelompok-kelompok yang tentunya akan kita bina, kita berikan pelatihan. Kita maju sebagai legislator itu tidak main-main, mengemban amanah bukan hanya dari partai yang mengusung, tetapi dari kita dibekali dengan banyak kemampuan, kelebihan, keterampilan, sehingga itu yang bisa kita berikan. Semua masyarakat dan kita itu sama-sama sehingga tidak muncul akibat bahwasanya money politik itu akan terus berkesinambungan. Jadi kita putus rantainya supaya Ya, itu tidak baiklah, terjadi. diputus Terima rantainya, kasih. waktunya habis. Pak Masud, silakan. Waktunya sama. Ya, saya kalau jadi anggota DPRD Jawa Timur sudah punya obsesi tanah di sebelah rumah saya itu akan saya tulusi rumah rakyat. Itu kenapa saya berikrar seperti itu di depan semua konstituen atau calon konstituen yang saya sekarang kampanye. Karena mereka sudah, ya mohon maaf, publik terutama di Surabaya ini kan sangat kritis, sudah sangat muak dengan berita-berita tiap hari ada penangkapan dan sebagainya. Karena itu saya sebagai calon legislator yang ingin mengartikulasikan aspirasi-aspirasi warga Surabaya, saya ikrar bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang tidak beres, silakan datang ke rumah saya di Jalan Kedung Seroko 68 Surabaya. Jadi saya terbuka, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa semua perilaku buruk termasuk korupsi itu tidak bisa kita kita enyahkan atau kita tumpas tanpa lewat ibda binaksib kalau dalam bahasa agamanya, mulai dari diri sendiri, keluarga dan tetangga dan seterusnya. Karena itu saya berikrar juga di Jawa Timur itu kan ada dana Jasmas yang selama ini miliatan. Saya kira semua orang sudah tahu. Dan kalau itu bagi saya ya, kalau itu terjadi misalnya ada semacam dana seperti itu, saya insya Allah tidak akan seperti, mohon maaf, teman-teman yang ketangkap KPK atau siapa. Bahkan saya berjanji, demi Allah saya tidak akan ngambil sepersen pun untuk dana-dana seperti itu. Dan ini memang sumpah yang mahal bagi saya. Kenapa? Karena akan disaksikan oleh warga Surabaya bahkan seluruh masyarakat. Ya. Tapi itulah tekad saya dan saya tidak main-main. Karena saya memang maju bukan karena kepentingan uang tapi memang sebagai artikulator masyarakat. Baiklah, kita berikan semangat untuk ketiga calon legislator kita malam hari ini. Dan masih ada satu segmen lagi nanti yang akan kita ikuti bersama sebagai konklusi dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga calon legislator kita ini. Tentunya setelah pariwara berikut ini. Iya, tersisa satu pertanyaan yang harus dijawab oleh calon legislator kita dalam panggung caleg 2019. Pertanyaannya masih berkisar tema kita pada malam hari ini, money politik dan potensi korupsi. Nah, ini pertanyaan yang harus saya tujukan kepada Pak Erik dulu. Jadi apa konklusi panggung caleg malam ini dengan tema money politik dan potensi korupsi? Satu hal yang sangat penting malam ini yang kita bahas. Saya berterima kasih pada JTV karena masyarakat itu kalau kita hanya menyampaikan di setiap saat kita turun, itu yang dengarkan terbatas. Tapi pada malam hari ini mudah-mudahan saya berharap yang dengar itu banyak orang dan mereka menjadi sebuah edukasi bahwa perubahan Republik ini untuk menjadi lebih baik dimulai dari kita. Kita itu bisa dimulai dari kita bertiga, bisa dimulai dari keluarga kita atau dari rakyat itu sendiri untuk melakukan perubahan. Tidak mungkin kita bertiga ini insya Allah kalau nanti diputuskan Tuhan kita jadi, tidak mungkin kita tiga ini mampu melakukan perubahan itu. Kalau tidak diimbangi oleh niat rakyat sendiri melakukan perubahan itu. Nah, kalau rakyat dengan kita sinergi untuk melakukan perubahan, maka saya yakin cepat atau lambat, mereka-mereka yang punya niatan untuk mendapatkan jabatan itu untuk kekayaan diri sendiri, cepat atau lambat akan dimakan zaman. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa apa yang kita diskusikan dan apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah merupakan sebuah komitmen yang harus kita lakukan. Saya mungkin yang tadi disampaikan Pak Masud, saya sudah lakukan itu 10 tahun yang lalu.
pada saat saya DPR Surabaya, sama sekali Jasmas itu tidak seperti yang hari ini kita lihat sampai diperiksa kejaksaan, sampai menjadi tersangka. Saya tidak pernah mau mencoba mengutik 1 rupiah pun, bahkan mereka yang mengelola itu secara langsung. Karena pada saat kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, mereka melakukan itu dan kita memberikan pembelajaran kepada mereka, saya yakin mereka pun mau berubah. Jadi apa yang kita bahas dan kita diskusikan pada malam hari ini, bagaimana hubungan antara korupsi dan money politik, saya pikir ini sangat berkaitan erat. Dimulailah dari kita, maka ke depan bangsa ini akan menjadi lebih baik. Baiklah Pak Erik, terima kasih sudah menjawab. Saya ke Ibu Titi sekarang, apa yang perlu dibenahi? Waktunya 2 menit Ibu. Banyak hal yang harus kita benahi. Dari diri kita, dari keluarga kita, dari saudara, dari tetangga, dan tentunya masyarakat yang tentunya di mana kita berangkat dari daerah pemilihan kita. Masyarakat di Dapil Jawa Timur 1 tentunya mengetahui dan terima kasih. Saya mengucapkan ke JTV, artinya di panggung inilah masyarakat bisa tahu apa yang mestinya harus kita lakukan. Selama ini yang sudah saya lakukan ketika saya duduk sebagai wakil rakyat adalah memberikan contoh, memberikan hal-hal yang bersifat positif. Semua program-program berjalan dengan baik, kita turun ke bawah, tidak asal tahu-tahu kita tidak pernah turun, tapi jadi ini adalah mimpi. Tetapi ketika kita mau turun ke bawah, kita melakukan hal yang bersifat positif, kita memberikan program-program apa yang menjadi keinginan dan yang menjadi harapan dari masyarakat, tentunya masyarakat akan semakin mengetahui, ini loh calon kita yang nantinya jadi wakil kita yang akan duduk. Dan itu saya kira tidak akan sulit, karena terus terang masyarakat itu bukan perlu janji, tapi bukti yang nyata, bukti real, bukti konkret. Nah, ketika ada orang-orang, saya yakin ketika mereka harus ada orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang kurang baik, saya yakin ketika sudah merasakan bagaimana kita selama menjadi wakil mereka sudah berbuat, mereka akan yakin, saya yakin mereka akan tetap loyal kepada kita. Mereka akan tetap yakin untuk memilih kita, karena masyarakat sendiri tidak akan mau berpaling kecuali memang kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Harapan saya semuanya ini terus berkesinambungan dan masyarakat konstituen tetap percaya dengan program-program Ya, itulah yang ada kita. konklusi Terima kasih. menurut Ibu Titi. Saya coba ke Pak Masud sekarang, silakan Pak Masud. Ya, saya bangga pada panggung caleg ini karena dari 3 pembicara ini kayaknya sama sepakat bahwa moral itu harus dikedepankan. Ya. Yang kedua, saya selalu ingat pesan Gus Dur. Mohon maaf karena saya ini kader Gus Dur, selalu ikut Gus Dur ketika dilengsarkan dari dari kursi presiden. Seringkali beliau syarah ke makam raja, ke makam wali dan seterusnya. Gus Dur selalu mengutip kaidah fikih yang bahasanya begini. Tasyarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa kebijakan seorang pemimpin itu sangat ditentukan atau dilihat dari maslahat untuk umat atau tidak. Nah, saya malam ini bersama 3 teman-teman calon anggota DPR Jawa Timur ini merasa senang karena ada kesamaan visi. Saya berharap kalau kita jadi, saya berharap juga kita bergandeng tangan nanti di DPRD Jawa Timur untuk terus memperjuangkan hak rakyat dan anti korupsi gitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Yang ketiga, kita ini kan konstituennya Surabaya yang notabene kritis. Karena itu semua yang disampaikan pada malam ini pasti menjadi catatan penting bagi rakyat, terutama warga Surabaya. Karena itu saya nggak main-main, termasuk sumpah saya, ikrar saya bisa dicatat dan bisa direkam. Karena itu sekali lagi saya akan membuka rumah saya sebagai rumah rakyat nanti.
itu untuk artikulasi, aspirasi dan seterusnya dari masyarakat. Setiap persoalan bisa disampaikan kepada saya dan saya sekali lagi bangga dengan teman-teman yang dua ini. Saya berharap nanti tetap kita ada komunikasi positif di DPRD Jawa Timur. Jadi tidak lupa dengan konstituen ya Pak ya. Ya, Baik, saya ke Bu Titi sekarang. Bu Titi, apa yang menjadi closing statement dari perbincangan kita malam hari ini? Waktunya 1 menit saja. Terima kasih. Ketika nantinya saya terpilih kembali duduk di DPRD Provinsi Jawa Timur, saya akan melanjutkan program-program saya yang terus berkesinambungan tentunya, karena PDRB Jawa Timur itu 50% lebih itu didapat dari sektor koperasi dan UMKM. Dan faktanya memang konstituen saya itu banyak dari Gapoktan, lalu retail, koperasi, Kopwan. Nah itu semua saya ingin melanjutkan, kita bentuk wirausaha muda yang tentunya bisa menambah perekonomian di dalam keluarga dengan kita berikan pelatihan, bahkan kita carikan pembiayaan yang mereka tidak perlu, khususnya ibu-ibu, untuk meninggalkan rumah, tetap bisa ngurus suami dan anak-anak tanpa harus meninggalkan rumah, tetapi bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk perekonomian keluarganya. Terima kasih. Iya, baiklah. Pak Masud, sekarang waktunya juga sama 1 menit untuk closing statement. saya hanya ingin minta tolong kepada warga Surabaya. 1 menit aja di dalam bilik itu, tolong difikirkan tentang track record dari calon anggota DPRD Jawa Timur. Karena apa? Walaupun cuma 1 menit suara atau 1 suara Bapak, Ibu dan sekalian itu sangat menentukan. Apakah legislator ini akan jadi koruptor atau justru menjadi penyambung lidah rakyat warga kota Surabaya. Sekali lagi saya hanya minta itu saja, minta tolong. Yang kedua, kalau memang Bapak Ibu sekalian warga Surabaya punya komitmen yang sama untuk anti korupsi dan ingin sejahtera dan bebas kemiskinan dan pelayanan sosial yang baik, pelayanan publik yang baik, mari bersama saya, Masud Adnan, bekerja sama untuk memilih orang-orang yang amanah. Saya insya Allah termasuk dari situ. Baiklah Pak Masud, terima kasih. Kembali ke Pak Erik, sama juga 1 menit, silakan dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih. Saya berharap warga Surabaya sudah cukup cerdas sehingga mereka bisa menentukan sikapnya. Saya yakin dan percaya warga Surabaya sudah banyak tahu apa yang saya lakukan selama saya DPR Surabaya. Mudah-mudahan amanah itu akan saya lanjutkan. Dan target saya adalah bekerja sama dengan pemerintah untuk memperbaiki kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat. Itu target utama saya. Yang kedua adalah saya juga meminta bahwa masyarakat pada saat saya menjabat nanti, lakukanlah komunikasi secara terbuka dan saya siap untuk menerima itu. Untuk menjamin keyakinan masyarakat bahwa mungkin pada saat saya jadi nanti sulit dicari atau apa, saya siap berkomitmen. Mau itu ditandatangani di atas materai, mau dibawa ke notaris, apapun saya siap. Bahwa pada saat saya jadi, kepentingan masyarakat adalah segala-galanya. Itu yang akan saya lakukan. Iya, luar biasa, kita berikan semangat untuk ketiga calon legislator kita malam hari ini. Dan inilah akhir dari panggung caleg 2019 yang sudah menghadirkan 3 orang yang akan maju dalam pemilu 2019 untuk Dapil Jatim 1. Semakin dekat kita mengenal profil mereka, kemudian jangan lupa track record juga tetap harus dibaca sehingga sama sekali tidak ada kesalahan dalam pemilihan nanti. Saya Ana Maria mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.